berkaitan dengan rencana pemerintah yaitu menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Ini cukup banyak begitu ya yang berkomentar, menjadi polemik begitu baik di media sosial dan juga di kalangan ekonom, di kalangan investor begitu. Dan juga yang pastinya di pengusaha karena pasti akan memberikan efek baik efek secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau kita bicara secara langsung mungkin bisa dikatakan ada potensi harga unit AC bisa naik karena harga pajaknya naik. Tapi ada juga potensi bahwa kenaikannya tidak langsung yaitu lewat harga daya listrik yang memang nampaknya memang masih disusun juga formulasinya. Kira-kira kalau dari Perprindo dan juga mungkin dari Pak Budi sebagai pimpinan PT Daikin, bagaimana stance-nya terkait dengan rencana pemerintah ini? Ya, tentunya PPN 12% ini adalah merupakan tantangan. Tapi kita dari Perprindo dan juga teman-teman di khususnya di perusahaan di penjualan AC, kita masih optimis karena sekali lagi melihat dari data GfK di mana kami yakin di tahun 2024 itu masih bertumbuh dan untuk di tahun 2025 kalau kita melihat secara ilustrasi boleh kita katakan misalkan populasi 270 juta. Kebutuhan rumah tangga itu total rumah tangga yang ada kalau kita katakan 70 juta, maka total kebutuhan AC itu kita katakan 3,5 juta per tahun untuk AC rumah tangga, itu penetrasinya masih kecil. Jadi kami masih percaya bahwa industri AC atau penjualan AC masih bertumbuh walaupun ini adalah tantangan dengan kenaikan PPN 12%. Oke, baik. Lalu kalau kita berbicara berkaitan dengan mungkin dari perspektif ya Perprindo sendiri sebagai asosiasi dari sejumlah perusahaan tapi juga dari Daikin yang menjadi salah satu perusahaan yang sudah berinvestasi di Indonesia begitu. Sudah ideal begitu mengikuti aturan pemerintah, kemudian menyerap tenaga kerja dan pastinya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan aturan. Harapannya kepada pemerintah secara teknis begitu. Sebenarnya berharap apa sih, Pak? Ya, sekali lagi adalah yang kita harapin adalah konsistensi karena ini adalah untuk melindungi usaha dalam negeri, produk dalam negeri dan juga di asosiasi sendiri yang sudah berinvestasi mendirikan pabrik seperti Sharp, seperti Daikin, yang Daikin juga baru menyelesaikan pabriknya dan sudah memulai produksi dengan investasi 3,3 triliun. Dan juga teman di asosiasi seperti merek BES akan juga mendirikan pabrik dan berinvestasi di Indonesia untuk membuat produk dalam negeri yang tentunya kita perlu konsistensi dan dukungan dari pemerintah untuk investasi di dalam negeri ini. Oke, baik. Konsistensi yang diharapkan dari pemerintah, dari pengusaha begitu ya. Lalu tadi Anda kan menyebutkan bahwa sebenarnya Perprindo, kemudian Daikin juga sebenarnya di sejumlah tantangan ekonomi yang ada tetap optimis begitu. Terutama di tahun 2025, betul begitu ya Pak Budi? Apakah kalau dari Daikin sendiri ada rencana ekspansi, misalnya menambah pabrik atau misalnya menambah ragam produk yang akan dihadirkan di Indonesia? Seperti apa rencananya di tahun 2025 yang sebenarnya masih diusahakan untuk dilihat optimis begitu Pak? Ya, Daikin sendiri baru selesai membangun pabrik dan kita baru mulai berproduksi. Di tahun 2025 sendiri kita akan berencana memproduksi 1 juta unit setahun dan tentunya untuk kedepannya seperti yang saya bilang di industri AC kita masih optimis setiap tahunnya akan bertumbuh. Dengan seiringnya bertumbuh itu Daikin mungkin akan expand lagi untuk pabrik keduanya atau yang sama tapi untuk residensial dan komersialnya kira-kira di tahun 2028. Oke, baik. Ini pas nih Pak dengan pertanyaan saya selanjutnya karena kita tahu bahwa di pemerintahan saat ini yaitu pemerintahan yang berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, salah satu program yang digaungkan adalah program 3 juta rumah per tahun. Ini kan pastinya akan menjadi katalis positif begitu ya bagi industri home appliance karena ya itu tadi saat rumah semakin banyak pasti orang juga semakin banyak berbelanja home appliance. Apakah dari Perprindo juga sudah menyusun strategi berkaitan dengan katalis positif ini? Ya, saya rasa untuk 3 juta rumah itu adalah semuanya adalah pastinya adalah memerlukan untuk kebutuhan rumah tangga.
seperti yang tadi saya bilang adalah AC. Dan AC sendiri adalah sebenarnya kita ada teknologi hemat energi, di mana kalau kita memakai teknologi hemat energi itu, dengan sendirinya mereka akan mengirit biaya pengeluaran untuk operasional pembayaran listrik. Oke, berarti memang melihat bahwa 3 juta rumah ini juga akan berkontribusi besar terhadap penjualan begitu ya Pak? Betul. Oke, baik. Di tahun 2025 sendiri ada target-target kah Pak dari Daikin, misalnya dari sales atau dari perspektif lain begitu secara bisnis? Ya, yang udah pasti kalau dari Daikin, kita akan memproyeksikan untuk penjualan selalu bertumbuh. Dan kita akan selalu untuk seluruh Indonesia dengan pemasaran untuk hemat energi dan netralitas karbon yang sesuai dengan program pemerintah. Oke, Pak mungkin boleh sekali lagi untuk menegaskan begitu ya, semoga didengarkan begitu oleh pemerintah dari perspektif pengusaha atau dari Perperindo. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi harapan dari pengusaha kepada pemerintah? Dukungan pemerintah untuk investasi itu dan konsistensi itu diperlukan kepada kita semua. Karena dengan sendirinya, contoh, dengan semakin banyaknya pengusaha-pengusaha yang investasi di Indonesia, dengan sendirinya industri-industri pendukung ini akan semakin bertumbuh. Yang dimana semuanya akan berakumulatif, semakin besar, dengan melihat, kalau kita lihat dari PMI, dengan sendirinya kalau ini bertumbuh terus, PMI kita semakin membaik. Dari perspektif PMI manufakturnya itu betul. sendiri. Oke, baik. Menurut Pak Budi sendiri mungkin boleh dijelaskan sebagai dasar dialog kita pada sore hari ini. Utilitas dari perusahaan pendingin refrigerasi Indonesia hingga di penghujung tahun seperti apa Pak? Berdasarkan data GfK, bahwa kalau kita pelajari dari data PMI itu sendiri berkaitan dengan utilitas, bahwa mulai dari September, Oktober, dan juga November itu sudah ada kenaikan. Ini membuktikan bahwa menyerap dari pabrikan-pabrikan itu untuk penjualan, terutama yang saya punya data di sini adalah untuk penjualan AC itu sendiri. Jadi positif. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, outlook di tahun 2025 singkat saja seperti apa Pak? Ya, untuk di tahun 2025 kami masih optimis, terutama untuk major domestic appliance, di mana itu benar-benar kebutuhan rumah tangga pokok kalau menurut saya, seperti kebutuhan kulkas, mesin cuci, AC. Sudah termasuk primer ya Pak? Betul, sudah termasuk primer. Jadi kami dari Perpindo amat sangat optimis untuk major domestic appliance itu sendiri. Oke.